Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pembelajaran di era industri 4.0 dan masa pandemi. Ya, topik ini rasanya tidak jauh berbeda ya. Ada banyak hal yang sama dengan topik sebelumnya yaitu mengenai perubahan pembelajaran dan yang sama adalah di era saat ini, era revolusi industri 4.0 dan masa pandemi ya yang sedang kita hadapi bersama yaitu masa pandemi COVID-19. Nah, kedua hal inilah yang menjadi latar belakang kita semua untuk tetap bisa belajar dan memperdalam mengenai bentuk pembelajaran ini karena ini sangat cocok dengan metode pembelajaran yang kita lakukan ya atau cara pembelajaran yang kita lakukan saat ini yaitu daring ya, didominasi oleh secara daring. Nah, pembelajaran dengan cara daring ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang saat ini kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita sudah menyamakan persepsi ya, atau membahas mengenai pendekatan atau perubahan ya, pendekatan pembelajaran. Bagaimana perubahan dari pedagogi kemudian menjadi andragogi dan saat ini kita sudah mulai menerapkan hutagogi di mana di dalamnya adalah perluasan dari pedagogi dan juga menerapkan potensi yang ada dan memaksimalkan eh, kondisi yang saat ini sedang kita hadapi ya, yaitu adanya fasilitas teknologi yang sangat membantu. Nah, hal tersebut akan kita terapkan dalam bentuk-bentuk pembelajaran pendidikan kesehatan yang bentuk-bentuk yang berbeda ya. Jadi sebetulnya dalam pembelajaran pendidikan kesehatan khususnya kebidanan ini ya ada sangat banyak ya, ada sangat banyak dan beragam mengenai bentuk pembelajaran, namun keempat hal ini yang akan kita bahas karena yang dirasa paling sesuai dan paling cocok dengan kebutuhan serta kondisi saat ini. Kondisi yang itu tadi ya, kita ada di masa pandemi, kemudian juga kondisi yang mendukungnya adalah kita berada di era teknologi digital. Bentuk yang pertama adalah blended learning atau juga biasa kita sebut atau bisa disebut dengan hybrid learning. Dari namanya, Ibu rasa ini sudah sangat familiar, ada di bidang atau lingkup lain ya di keseharian kita, di mana yang namanya blended atau hybrid itu adalah perpaduan lebih dari satu hal. Kemudian ada flip classroom, ya ini meskipun semuanya berbahasa Inggris, tapi sudah sangat sering kita dengarkan mengenai flip ya. Kalau misalnya Ibu yakin di keseharian adik-adik itu sering mengedit misalnya mengedit video atau mengedit foto atau lainnya. Di sana software yang kita gunakan ada fitur flip misalnya. Nah, itu artinya kan merubah posisi ditukar ya, yang misalnya kanan jadi kiri dan yang kiri jadi kanan atau yang di atas jadi bawah dan bawah jadi atas. Kemudian ada bentuk digital storytelling. Ya, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan storytelling pada umumnya, namun dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan media digital. Kemudian ada bentuk pembelajaran yang namanya problem based learning. Nah, ini sangat berkaitan ya atau sangat um, apa namanya sangat berhubungan dengan eh, pendekatan pembelajaran hutagogi di mana kita akan menerapkan kasus nyata yang ada di keseharian, baik itu dalam apa namanya dalam keseharian beraktivitas maupun dalam kita memberikan asuhan kebidanan. Jadi ada kasus-kasus nyata. Kita bisa mengambil kasus nyata yang ada, yang pernah ada ya. Jadi bukan dongeng. Kemudian kita bahas. Nah, itulah yang kurang lebih disebut dengan kita mengambil fenomena yang kemudian kita pelajari ya, kisah nyata. Ya, yang pertama adalah blended learning. Dari namanya, tadi kita sudah bahas sedikit. Blended learning ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang juga sangat banyak diterapkan di dalam pendidikan kesehatan, khususnya kebidanan ya, termasuk juga di dalam pendidikan keperawatan maupun fakultas kedokteran.
Di dalam pendidikan kesehatan khususnya kebidanan ini memiliki spektrum mata kuliah yang sangat banyak ya, sangat luas. Ada yang dilakukan di klinik laboratorium, sorry di laboratorium, kemudian ada yang dilakukan juga di klinik, kemudian dilakukan di rumah sakit, bahkan juga di masyarakat, tidak terkecuali di kelas. Nah, kalau misalnya semua kegiatan atau aktivitas pembelajaran tersebut dilakukan hanya di satu tempat, misalnya di kelas, maka khawatirnya ada kompetensi baik teori maupun praktik yang cukup banyak ya, karena spektrum mata kuliah yang luas, maka banyak pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu kan otomatis banyak. Dan kalau hanya menggunakan satu bentuk pembelajaran saja, misalnya di kelas, maka khawatirnya ya kompetensi teori maupun praktik tadi itu tidak bisa tercapai ya, atau tujuan pembelajarannya tidak bisa tercapai. Nah, menurut Heruman, blended learning ini adalah tidak hanya mengkombinasikan dua strategi pembelajaran saja, ya, tapi bagaimana kita mencari strategi pembelajaran yang paling tepat, yang paling baik untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dan yang paling utama itu bisa diukur melalui hasil belajar. Um, ini bisa berbagai macam. Ada yang blendednya itu misalnya ruang belajarnya, ada yang blendednya itu di dosennya tidak hanya satu orang, tidak hanya dari satu bidang, bahkan misalnya dalam transformasi digital ini ada ibu yang sebagai bidang ilmunya itu di kebidanan, kemudian misalnya ada dosen lain yang bidang ilmunya pure di informasi teknologi. Namun ibu adalah praktisi juga di bidang teknologi yang dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak misalnya ya. Terlebih lagi ya kalau dosen lainnya misalnya yang memang bidang keahliannya di teknologi informasi ya itu sangat berkaitan erat. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi salah satu yang bisa dikatakan dengan blended learning ya. Kemudian ada yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Bisa saja cara belajarnya, metodenya, kemudian tadi ruang belajarnya. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, inilah yang tadi Ibu sebut dengan ruang belajar ya. Jadi ruang belajar zaman now itu tidak hanya misalnya kita kuliah di ruang D104 saja misalnya, atau kita kuliahnya atau belajar tentang kebidanan ini di klinik saja, atau di rumah sakit saja misalnya, atau di tempat lainnya. Tapi ada yang namanya aktivitas belajar supaya bisa. Nah, ada yang namanya aktivitas secara sinkron. Um, ini kita sebut ruang belajar 1, kuadran aktivitas, kemudian ini kita dengan kuadran 2, di kuadran 3, berarti kuadran 4 atau sekalian saja ini ada ruang belajar 1, ruang belajar 2, dan 4. Jadi ada 4 ruang belajar. Yang pertama adalah tatap muka, disebut dengan live synchronous learning. Ya. Ternyata kita tidak hanya pembelajaran itu satu ruang belajar secara tatap muka saja atau tatap nyata atau luring ya. Tapi ada ruang belajar lainnya. Ada namanya juga tatap yang sebetulnya bukan seperti saat ini kita lakukan ya, itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena tatap mata maupun tatap muka ini merupakan yang masuk di sini di dalam kuadran ini adalah merupakan aktivitas pembelajaran sinkron ya. Kalau misalnya tatap muka itu live, kalau misalnya tatap mata itu virtual. Nah, kedua dilakukan secara sinkron artinya itu terikat oleh jadwal. Nah, kalau sekarang kan meskipun terikat oleh jadwal ya, tapi artinya kita lakukan secara langsung melalui misalnya video conference ya. Yang dimaksud dengan terikat oleh jadwal di aktivitas atau pembelajaran 1 dan 2 ini bukan hanya ketika kalau misalnya saat ini kan Ibu nanti akan menyampaikan materi ini melalui video ya, dan itu Ibu bisa mempersilahkan adik-adik kapanpun dimanapun menyaksikan video ini sampai batas waktu. Nah, kalau yang dimaksud dengan terikat dengan jadwal itu artinya memang
misalnya kita mulai jam 7, jadi jam 7 itu kita akan mulai menyaksikan materinya atau mulai bertatap melalui video conference. Kemudian ruang belajar ketiga yaitu ruang belajar mandiri atau self-directed asynchronous learning. Ya. Nah, di sini setelah kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka maupun tatap maya, ini dilanjutkan dengan ruang belajar mandiri. Di sini adik-adik mengerjakan, contohnya mengerjakan tugas, kemudian merangkum ulang, mempelajari ulang materi yang sudah dibahas, kemudian juga bisa membuat media pembelajaran sendiri atau mengerjakan tugas lainnya. Kemudian dilanjut dengan collaborative learning, yaitu secara asing. Jadi ruang belajar 1 dan 2 ini sinkron, ruang belajar 3 dan 4 ini asinkron. Nah, asinkron berarti tidak terikat oleh waktu. Adik bisa melakukan kapanpun, ya, tidak perlu menunggu ibu yang menjadwalkan atau dosen misalnya menjadwalkan. Namun ada konsekuensi ya kalau misalkan asinkron ini, di mana baik mahasiswa maupun dosennya itu melakukan kegiatan pembelajaran atau terlibat dalam kegiatan atau aktivitas pembelajaran itu 24 jam selama 7 hari dalam 1 minggu. Ya, jadi bisa kapan saja itu harus siap. Misalnya ibu mau mengupload materinya, kapan adik-adik sudah silakan menyaksikan pemaparan materi tersebut tanpa ibu menentukan harus kapan ya, tapi sudah bisa gitu. Kemudian juga sama dengan ibu, misalnya adik-adik sudah mengumpulkan tugas. Nah, ibu berarti harus meluangkan waktu selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu itu untuk memeriksa tugas, kemudian berkonsultasi juga dengan adik-adik gitu. Namun jangan khawatir meskipun kesannya rentang durasi waktu yang diluangkan itu cukup banyak, tapi sebetulnya ketika kita terlibat dalam aktivitas atau kegiatan pembelajaran tersebut ya paling hanya 30 menit sekali melakukan kegiatannya. Misalnya ibu memeriksanya ya hanya 30 menit atau adik-adik misalnya menyaksikan pemaparan materinya juga 30 menit paling maksimal untuk konsentrasinya, kemudian dipersilakan bisa istirahat, kemudian melanjutkan lagi menyaksikan pemaparan materi misalnya ya. Jadi tidak semenyiksa itu kesannya. Nah, pembelajaran privat ini selalu menjadi catatan bahwa keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi ruang mandiri atau kolaboratif ini itu harus dimulai dengan tatap muka maupun tatap maya. Jadi yang lebih jelas lagi mengenai kolaboratif. Misalnya melakukan forum diskusi, ya itu yang tidak kalah penting karena selalu perlu diingat adalah yang namanya aktivitas pembelajaran itu baru terjadi ketika ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kalau tidak ada interaksi tersebut melalui diskusi misalnya, maka itu belum bisa dibilang ada aktivitas pembelajaran, yaitu hanya interaksi biasa saja karena tidak terevaluasi bagaimana pemahamannya, kemudian tidak tersampaikan klarifikasi misalnya dari apa yang sudah dipelajari, dan seterusnya. Nah, saat ini seperti yang sedang kita alami bersama, ya ini mungkin bisa bilang PSBB lonjakan kedua ya, meskipun sebelumnya udah ada beberapa kali PSBB, namun menjadi satu timing yang menjadi perhatian ya, di mana kasusnya meningkat kembali bahkan lebih banyak dari sebelumnya atau dari awal-awal pandemi ini ya, meskipun sebetulnya meningkatnya itu adalah lebih karena jumlah kuantitas dari melakukan tesnya yang lebih banyak ya, bukan hanya karena kasusnya yang banyak. Jadi ruang belajar 1 ini maka kalau misalnya di saat lockdown ini kita sebut saja misalnya ya, maka ruang belajar 1 kita tidak bisa manfaatkan secara maksimal, dikondisikan. Untuk daerah atau wilayah tertentu yang mungkin sudah zonanya aman, bisa saja dilakukan sesekali ya.
Kemudian kalau untuk PSBB, sorry, untuk misalnya nanti setelah PSBB ini selesai, kemudian ada yang namanya AKB ya, adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang selanjutnya misalnya. Nah, itu bisa saja dikombinasikan dengan olahraga lain. Belum bisa diberlakukan 100%. Nah, selanjutnya yang kedua adalah flip classroom. Sesuai dengan namanya, flip classroom ini adalah, Ibu miring dulu sedikit, model pendekatan yang paling cocok dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Oh, sorry, ini sepertinya Ibu ini bahwa classroom ini sesuai dengan namanya merupakan suatu metode yang terbalik ya, semudah itu. Jadi ya ini adalah waktu yang berbalik ya, tapi ternyata sudah dibalikan ini icon animasi statis, jadi bukan kayak orang ya. Oke, intermezzo saja. Ini lebih jelas mengenai flip classroom ya, yaitu metode pembelajaran yang membalik sesuai dengan namanya tadi, yaitu mahasiswa atau peserta didik tidak lagi berada di kelas untuk menerima materi. Lah, lalu bagaimana Bu? Apa kita mahasiswa tidak lagi menerima materi? Oh, tidak seperti itu ya. Jadi materi bukan di kelas. Nah, kemudian diskusi yang esensial itu baru dilakukan di kelas. Ini akan menjadi lebih efektif daripada justru daripada pembuktiannya dilakukan sendiri di rumah. Bisa jadi cukup paham, bisa jadi makin bingung ya. Jadi kalau sebelumnya di kelas itu diberikan materinya, ya. Kemudian mungkin sesekali ada yang bertanya, belum terjadi diskusi mendalam di sana. Kemudian setelah diberikan dosen dengan harapan adalah mahasiswa bisa memperdalam pemahamannya melalui soal-soal tersebut di-trigger melalui stimulasi tertulis misalnya. Kemudian yang satu kosan dengan teman lainnya itu mungkin syukur-syukur ada yang bisa berdiskusi. Tapi kalau misalnya yang sendiri hanya bengong, bingung, dan sudahlah ditutup dulu, mungkin butuh istirahat gitu ya. Ternyata itu yang kurang efektif. Maka kita bisa menerapkan classroom ini. Nah, justru terbalik, kita mulai dari rumah. Seperti saat ini, Ibu memberikan materi dalam bentuk video misalnya, dan adik-adik ke kampus ya, apalagi terlebih lagi sekarang ini ya sedang masa pandemi yang memang yang memang secara aturan itu belum diperbolehkan datang ke kampus. Jadi ini tidak masalah sebetulnya. Anda menyaksikan pemaparan materi tetap oleh dosen hanya dengan media yang berbeda di tempat yang Ibu rasa mungkin justru lebih nyaman ya. Kemudian meskipun tergantung ya, kadang ada yang di rumahnya justru tidak kondusif. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kemudian setelah itu baru kita bahas ya untuk ketemu temannya, kemudian untuk saksi untuk melakukan diskusi itu di kelas. Nah, kelasnya ya tadi kita tidak hanya terikat dengan kelas yang sifatnya fisik atau dunia nyata atau tetap nyata, tapi bisa kita lakukan secara virtual, sinkron maupun asinkron. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tentunya ya. Jadi pelajari dan dampingnya itu di kelas secara daring. Jadi mahasiswanya diberi materi digital dan dipraktikkan atau dibuktikan karena kita itu di bidang kebidanan, bidang ilmunya, maka harus ada yang dipraktikkan juga dalam kelas, baik secara ilmiah ataupun dengan ini bisa ada yang didiskusikan bahkan dipraktikkan secara maya, tapi ada yang mutlak harus dilakukan secara langsung. Inilah yang pada akhirnya dikondisikan kalau situasinya seperti sekarang ini. Mungkin nanti
kurikulumnya bukan nanti ya, sebetulnya sekarang sudah kita mulai rombak dari dulu sebetulnya awal pandemi kurikulumnya kita ganti dan itu sangat apa namanya fluktuatif ya, tentatif sekali betul-betul kita harus melihat arah gelombang COVID-19 ini. Kalau sekiranya arahnya kencang, kita harus tahan dulu ya tatap langsungnya, kemudian kita alihkan menjadi sistem blok sehingga di awal kita akan mempelajari full prakteknya dulu yang tadinya prakteknya bisa kita lakukan di setiap akhir semester. Kalau kondisinya masih belum membaik, maka kita akan alihkan di akhir perkuliahan ya, wayahna kalau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian misalnya contohnya ada yang namanya asuhan persalinan normal. Nah, itu Ibu bisa saja pertama memberikan dulu materinya secara teori di pemaparan materi seperti video saat ini atau bisa saja melalui file PDF saja misalnya atau PowerPoint saja dipelajari masing-masing, kemudian nanti Ibu berikan video pembelajarannya, sudah ada bayangan, dan nanti kita buktikan langsung di laboratorium. Selanjutnya kita uji secara ujian praktek oleh dosennya untuk sebagai screening apakah adik-adik itu dianggap legit ya, dianggap juga kompeten untuk nanti memberikan asuhan secara langsung kepada mahasiswa di rumah sakit misalnya atau lahan praktik, meskipun di lahan praktiknya juga masih melalui bimbingan. Nah, inilah yang menjadi salah satu bentuk ya yang cukup banyak digunakan dan dianggap juga salah satu yang paling cocok untuk kondisi saat ini. Nah, materi yang diberikan dalam Flip Classroom ini tentunya adalah yang dalam bentuk digital yang bisa ditransfer tanpa harus adik-adiknya datang atau kami kirim melalui paket misalnya, tapi kita bisa kirimkan secara wireless atau virtual dalam bentuk video bisa PDF maupun media lainnya. Nah, uniknya materi digital ini sangat cocok untuk ya, yang akhirnya itu di kisaran tahun 95 mungkin ya kalau tidak salah 95 dan 2000 ke atas. Nah, saya belajar di dalam atau dengan menggunakan materi digital ini, misalnya video ini sangat cocok dengan generasi Z atau Gen Z atau generasi Alpha, di mana yang pertama itu jadi kayak tadi sangat ya harus terlihat, harus tergambarkan dengan baik bagaimana materi tersebut ya tergambarkan secara visual. Kemudian high tech gadget-gadget ya. Kemudian tidak jarang kita sudah tidak aneh melihat misalnya di ruang publik atau di tempat umum orang-orang yang menggunakan earphone yang kalau dulu itu terkesan tidak sopan, kalau sekarang ya sudah biasa saja kebutuhan yang bahkan mungkin itu urusan pekerjaan, urusan yang cukup penting. Kalau dulu mungkin hal tersebut hanya digunakan untuk urusan-urusan yang sifatnya entertainment. Inovasi juga kemudian banyak ya fasilitas yang bisa memunculkan media yang sangat mirip dengan aslinya. Kemudian kritik generasi alfa, di mana positifnya dari berpikir kritis ini atau kritisnya cara berpikir Gen Z dan generasi alfa ini adalah out of the box biasanya. Unik sekali, di luar dari pemikiran generasi sebelumnya. Kemudian
ya kadang ada hal-hal yang dianggap negatif seperti tidak penting, hal-hal yang tidak penting ditanyakan padahal hal tersebut bisa saja menjadi bagian dari critical thinking. Jadi besok teknologi inovatif konkret dan persisnya sangat sesuai dengan um, media digital video. Nah, untuk itulah kami berusaha untuk membuat media digital tersebut untuk pembelajaran. Nah, ada tips untuk um, adik-adik khususnya ya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan bentuk classroom karena di sana didominasi oleh ruang belajar ketiga yaitu mandiri. Ya, digital ya, yaitu dengan cara mencari, memilih, memilah, kemudian menentukan. Nah, ini untuk menjadi tanda kutip pemulung informasi. Nah, informasi yang sekarang kan kita kalau kita disuruh mencari informasi sudah otomatis ya. Otomatis berarti langsung ke internet. Internet langsung ke Google atau kita biasa sebut dengan googling ya atau search engine lainnya. Bisa saja Bing atau lainnya. Nah, apa yang ada di Google itu sangat banyak informasinya. Bisa dibilang Google itu adalah talang air ya, informasi adalah airnya. Banyak sekali dan itu tidak mungkin semua informasi itu akan kita ambil begitu saja untuk dijadikan sumber belajar atau media pembelajaran ya, baik itu dalam adik-adik memahami pembelajaran maupun dalam mengerjakan tugas. Jadi apa yang sudah dicari ya, yang di Google itu pilih dulu, pilih mana yang paling relevan dengan substansi yang sedang kita pelajari. Apakah ketika kita mencari informasi tentang kehamilan itu, apakah definisinya, kemudian pendapat ahli atau pendapat pendapat masyarakat. Nah, itu kan bisa dibilang yang paling prioritas paling penting tentu pendapat ahli dibanding dengan pendapat masyarakat. Kemudian dipilih dari pendapat ahli yang mana yang paling update misalnya, yang paling dibutuhkan oleh adik-adik. Kemudian setelah itu kan masih ada opsi-opsi yang cukup banyak, kita tentukan yang mana lagi ya. Jadi dipilah yang mana yang diperlukan dan tidak, kemudian ditentukan yang mana yang mau dipakai atau kita kutip. Jadi ketika adik-adik mencari sumber informasi dari internet, kemudian di-download, di-copy paste begitu saja untuk tugas langsung diserahkan kepada dosen, itu adalah big no-no. Ya, ini bukan cara belajar di era saat ini. Itu namanya terjadi kemunduran ya di masa lalu yang tidak bisa melakukan kurasi ya. Jadi itulah yang disebut dengan menjadi tanda kutip pemulung. Adik-adik dianjurkan career hunters atau alias pemulung ya. Kalau dari saya pemulung itu kan ketika um, mencari apa yang dia butuhkan itu kan tidak semua isi dari tempat sampah, misalnya tempat sampah, tidak semua isi dari tempat sampah itu diambil. Pasti dia memilah mana yang dibutuhkan, misalnya plastik yang punya nilai. Kemudian bisa saja kaca atau hal-hal barang-barang yang masih bisa digunakan, yang masih bisa bernilai untuk ditukar menjadi uang misalnya atau dibarter dengan hal lainnya. Kemudian setelah itu dibawa dan juga dirapihkan kembali ya. Mungkin saja sudah sebetulnya melakukan kegiatan yang mirip dengan yang dilakukan oleh aktor. Ya, jadi tidak bisa plek ketiplek meskipun dia bisa saja melakukan trik-trik ya dengan cara menghapus autornya, kemudian ya dengan cara lainnya. Tenang, dosen adik-adik juga dulunya adalah mahasiswa, jadi tidak tidak perlu melakukan effort ya atau usaha yang sebetulnya tidak memberikan nilai untuk adik-adik sendiri karena semua proses pembelajaran tujuannya adalah untuk mahasiswanya.
Kemudian tips yang kedua ya, tadi supaya kita tidak mubazir apa yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Kadang kan kita, ini kayaknya penting, semua dibuka, tabnya sampai penuh. Kemudian di-download sampai kita yang kepake dari 50 file mungkin hanya 2 atau 3 ya yang betul-betul berkualitas. Nah, untuk menghindari hal tersebut yaitu tadi caranya adalah menjadi kurator dulu pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat DIY konten ya. Jadi hasil belajar digital berarti apa tapi bisa juga adik-adik membuat catatan sebagai media pembelajaran yang lebih bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Mahasiswa dapat membuat konten misalnya kalau untuk presentasi dengan berbagai platform. Sekarang kita mau bikin DIY konten itu banyak sekali platformnya. Jadi tidak hanya menyediakan produk yang sudah jadi yang kita tidak bisa edit atau kita tidak bisa merubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Sekarang sudah lebih banyak lagi medianya. Bisa menggunakan misalnya mau membuat infografik atau poster atau lain dengan berbagai ketersediaan template yang menarik, kemudian bisa diakses melalui handphone atau komputer atau laptop ya. Kemudian misalnya ada yang audio ya, bisa membuat ulang menjadi podcast atau ya mengumpulkan podcast-podcast yang ada dikumpulkan menjadi sebuah playlist, kemudian produksi ulang untuk dirinya sendiri sehingga pembelajarannya bisa lebih maksimal. Kemudian saya sifatnya visual, mengumpulkan gambar-gambar, semua yang dibuat sendiri itu namanya DIY konten. Nah, itu juga bisa memudahkan karena caranya menyesuaikan dengan kebutuhan gaya belajarnya. Ya, contoh lain misalnya Ibu waktu dulu di D3 khususnya itu kan peralihan dari SMA ke perkuliahan yang cara belajarnya juga lumayan jauh berbeda, yang biasanya bisa dibilang disuapin ya sama guru sebagian besar. Kemudian saat kuliah itu kita istilahnya kok terkesan dosennya acuh, padahal sebetulnya mohon maaf itu sedang menerapkan cara pembelajaran orang dewasa. Mahasiswa dituntut untuk menyadari kenapa dia harus belajar, apa sih yang harus dilakukan, dan silakan lakukan. Kemudian pada akhirnya Ibu membuat sendiri media belajarnya karena ibu tipenya misalnya visual dan tidak bisa beramai-ramai belajarnya. Ibu membuat gambar yang ditempelkan di dinding sehingga gambar tersebut akan ibu lihat terus-menerus ketika mau tidur dan bangun tidur, bahkan ketika sedang bersantai di atas tempat tidur. Selama 3 tahun bergantian gambar-gambar yang ibu tempel itu lumayan sangat membantu ibu untuk mempelajari. Nah, hal tersebut saja sudah termasuk sebuah DIY konten. DIY konten ini juga yang nantinya akan adik-adik ciptakan atau buat untuk memberikan pendidikan kesehatan misalnya kepada masyarakat maupun klien. Tidak bisa kita mengandalkan infografik yang sudah ada. Kadang ada hal-hal yang tidak update. Nah, kita bisa buat sendiri. Jadi kita biasakan dari sekarang. Ada nilai plusnya ya dari sana. Kemudian tips yang ketiga adalah selalu mengingat adanya queen dan king. Ada ratu dan raja ya. Ada ratu maka harus ada raja atau ada raja maka harus ada ratu. Nah, queen dan ini adalah sebuah ya. Kenapa? Ini kan sering sekali Ibu sebutkan rasanya ya. Ibu nggak tahu nih pernah Ibu bahas atau tidak dengan adik-adik atau di kelas adik-adik. Yang dimaksud pertama dengan The Queen itu adalah yang pertama tadi kita lakukan kurator ya, kita berperan sebagai kurator dengan menemukan sumber belajarnya, kemudian setelah menjadi sumber belajarnya dikembangkan ya di dalam DIY konten itu, kemudian setelah sudah didapatkan sumber belajar, kemudian kita kembangkan menjadi satu produk ya, baik itu untuk kita belajar maupun untuk penugasan. Nah,
hal tersebut dengan sumber dan konten tersebut kita sudah punya the queen ya, sebut saja the queen. Jadi ada hasil untuk aktivitas belajar ketiga ya, biasanya kita lakukan secara mandiri ya, sudah siap nih hasil bedanya. Nah, selanjutnya saatnya the queen ini bertemu dengan king ya, dan ini adalah kita melakukan pembelajaran tersebut. Deliverynya bisa saja dilakukan dengan cara adik-adik diskusi, mendiskusikan hasil tugasnya baik secara mandiri maupun kelompok atau dengan mempresentasikan. Itu artinya adik-adik sudah mendelivery, mengungkapkan apa yang sudah dipelajari ya, boleh dalam pertanyaan, jawaban, sanggahan, debat, kemudian hasil presentasi, laporan dan lain-lain. Itu artinya mendelivery, mengungkapkan apa yang sudah dipelajari. Nah, ketika adik-adik sudah mengungkapkan, nah, respon ada respon atau reaksi dari teman-teman lainnya, teman-teman mahasiswa. Kemudian nanti dari tanggapan teman mahasiswa tersebut ada lagi tanggapan dari teman mahasiswa lainnya ataupun dari ADI sendiri. Kembali lagi ke moderatornya. Ketika semua sudah memberikan reaksi tersebut, ibu akan mengarahkan sampai misalnya ketika adik-adik mempelajari mengenai kehamilan, bagaimana terjadi sebuah kehamilan gitu ya, atau enggak kita lebih spesifik terhadap masalah problem base ya, problem yang ada misalnya pernikahan usia muda. Nah, ketika kita membahas tentang materi tersebut, maka yang harapannya dibahas adalah misalnya resiko kehamilan atau pernikahan dini misalnya ya, resiko pernikahan dini bisa saja adanya kesehatan ibu dan anak yang terganggu karena organ reproduksi yang belum seberapa siap secara anatomi dan fisiologis. Kemudian juga beresiko pernikahannya berakhir dengan lebih cepat, maka akan muncul masalah baru akibat broken home ya. Kemudian kehamilan tidak diinginkan dan masih banyak lagi. Tapi yang terjadi di dalam diskusi ketika ini bisa saja yang dibahas adalah kenapa bisa eh, apa namanya terjadi pernikahan dini. Nah, itu bisa ke arah yang betul, misalnya faktor-faktor penyebab, budaya dan lain-lain, tapi bisa saja berarah atau berakhir ke mitos-mitos misalnya atau ke gosip-gosip ya. Bisa saja karena married by accident. Nah, itu juga akhirnya membahas hal-hal yang tidak ilmiah gitu ya. Nah, itu eh, peran ibu di sana yang nanti akan mengarahkan. Kemudian kalau sudah diarahkan sesuai dengan tracknya, tapi masih belum terjawab nih dalam debatnya, mungkin ibu akan memberikan stimulasi dulu. Ya, adik-adik bisa sambil membuka sumber belajarnya untuk mendapatkan jawaban terbaik dan kalau belum terjawab, ibu akan memberikan klarifikasi ya. Nah, proses yang ada itu baru bisa kita bisa sebelum ibu sampaikan ya, jadi bisa disebut ada aktivitas belajar karena terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan dosen ya, dan inilah yang namanya the key, artinya adanya aktivitas belajar. Selanjutnya tips yang keempat adalah COI ya, yaitu asuh aktivitas belajar. Prinsip of inquiry COI itu ada kognitif, ada sosial dan being present di sana ya. Nah, bagaimana mengasuh aktivitas belajar itu, Bu? Ya, tadi kan sudah ada aktivitas pembelajaran. Ya, ini yang Ibu lakukan dalam dalam mengarahkan ya. Jadi ada komponen-komponen ini. Yang pertama adalah kehadiran pembelajar, manajemen pembelajaran dengan menjadikan isu diskusi di awal. Mungkin Ibu akan menyampaikan kompetensi apa saja yang harus dicapai, tujuan pembelajarannya bagaimana untuk mencapai kompetensi tersebut. Kemudian
Dengan menyapa saja itu sudah merupakan salah satu bagian dari manajemen pembelajaran. Kemudian membangun pemahaman dengan memberikan pembahasan, ya, pemaparan dari poin-poin topiknya. Kemudian Ibu juga merecall bagaimana kaitannya dengan pembelajaran atau pemaparan materi di pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian mengarahkan pembelajaran dengan memfokuskan diskusi itu tadi supaya keep on the track, ya, tidak kemana-mana, tidak sehingga melenceng menjauh pada tujuan pembelajaran. Kemudian ada kehadiran kognitif. Di sini juga Ibu akan mengasuh adik-adik dengan memberikan stimulasi, membuat adik-adik dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam, ya, bagaimana, ya, nanti kita akan melakukan itu langsung, ya, di dalam pembelajaran. Kemudian ada eksplorasi dan bertukar informasi. Ini juga akan menjadikan kehadiran kognitif atau adik-adik akan mendapatkan informasi baru yang bahkan tidak disengaja. Dengan apa? Yaitu tadi dengan mengeksplorasi melalui sumber belajar karena ada pertanyaan dari temannya atau dengan menerima informasi dari temannya yang bahkan sudah mempelajarinya lebih dahulu gitu. Di situ kita berlomba untuk hal yang sangat baik. Tidak perlu takut ketika salah, tidak perlu malu ketika tidak, ya, karena bisa saja hal tersebut adalah hal yang tidak diketahui oleh teman lainnya yang mungkin juga malu, ya. Jadi kita terbuka semuanya. Kemudian ada integrasi dengan menghubungkan gagasan. Ibu mungkin akan memberikan clue siapa saja yang sudah menjawab dengan baik, dengan reinforcement, oke, sudah baik, oke, silahkan tambahkan lagi, apakah ada misalnya yang mau melengkapi gitu, ya. Dan ada resolusi atau menerapkan ide baru. Tidak jarang diskusi yang dilakukan akan menghasilkan ide-ide baru, ya, yang juga tentunya manfaatnya kembali lagi untuk mahasiswa. Kemudian ada kehadiran sosial, ya, namanya juga sosial berarti interaksi. Di sini ada ekspresi interaksi sosial ini ada ekspresi emosi dengan menyapa dengan ramah, menjawab dengan nada yang sopan atau bertanya dengan antusias, ya. Itu merupakan salah satu kehadiran sosial. Kemudian ada komunikasi terbuka yang ramah, yang terbuka, yang tidak perlu kalau misalnya sekedar malu atau takut itu biasa, ya, tidak masalah. Tapi yang penting adalah tidak berhenti sampai dengan malu dan takut saja, tapi mampu mencoba. Nah, caranya adalah dengan mengundang teman lain yang berbicara dengan gestur kita yang baik gitu. Jadi seperti kita ngobrol biasa saja, ngobrol dengan ramah. Kemudian ada kohesi kelompok mendorong kolaborasi, ya, dengan ibu memberikan tugas, dengan ibu membuka ruang diskusi, itu akan mendorong adanya pertukaran informasi melalui diskusi, melalui pemaparan gagasan, ide, bahkan debat. Itu adalah satu hal yang sangat positif dalam aktivitas pembelajaran, ya. Selanjutnya,
Ya, menurut saya kita saksikan bersama. Mudah-mudahan tidak ada kendala audio maupun visual yang saat Ibu memutar videonya. Nah, ini adalah konten milik Ibu cukup lama dengan menggunakan platform Okton kalau tidak salah ya, nanti ada bisa ini Ibu tutup dulu dengan logo atau icon HP supaya tidak langsung melihat ya bagaimana apa platformnya. Nah, pertama ini adalah DIY konten di mana untuk membuatnya tentu berbeda-beda ya tiap individu. Bagi Ibu awalnya ini cukup lumayan susah ya karena belum terbiasa. Tapi lama-lama ini kalau tidak salah karya kedua apa ketiga gitu ya yang sudah cukup lebih baik meskipun belum bagus-bagus banget. Ibu yakin adik-adik lebih kreatif, lebih bisa smooth lagi bikinnya. Dan Ibu tidak takut untuk mencoba membuat DIY konten ini ya. Kemudian dalam membuat DIY konten ini Ibu harus meluangkan waktu ya, karena sebetulnya teorinya dalam membuat DIY konten adalah kalau kita punya waktu senggang ya, tapi kenyataannya waktu itu terkadang juga subjektif ya, kita menentukan ada dan tidaknya gitu kesenggangan waktu tersebut. Artinya menurut Ibu ya harus kitalah yang meluangkan waktu secara sengaja ya untuk membuat DIY konten ataupun kreasi lainnya. Nah, jadi yang pertama ini adalah salah satu contoh DIY konten, meskipun Ibu tidak original 1000% ya, dari mulai menggambar dan lain-lain, Ibu hanya memanfaatkan platform yang ada. Kemudian ini merupakan salah satu contoh apakah adik-adik bisa menangkap cerita di dalamnya. Ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Jadi dengan kata kunci atau keyword dari cerita itu ya sebetulnya barusan Ibu sedang bercerita. Meskipun Ibu tidak memaparkan narasi secara verbal atau audio ya, tapi Ibu mencantumkan teks di sana. Kemudian ada animasi bergerak ya. Jadi ini sangat apa namanya? Sangat Ibu rasa sesuatu yang contoh ya, sebagai satu contoh real dari digital storytelling ya. Jadi dari storytelling ini secara digital adalah seseorang yang bercerita tentang dirinya kah atau tentang orang lain atau tentang pengalamannya, tentang apa yang dia tahu ya, dengan memanfaatkan media digital. Jadi kalau dulu kita tahunya kali ini kita harus datang ke show tertentu atau kita harus datang apa mendengarkan langsung gitu ya orang yang bercerita dengan storytelling mengenai dongeng misalnya ya. Nah, sekarang kita kan untuk kegiatan pembelajaran ini salah bentuk pembelajaran tadi. Kemudian tekniknya dengan menggunakan bantuan software digital karena kita tampilkan secara digital, otomatis kan harus dibuat dulu tuh. Nah, cara membuatnya adalah dengan menggunakan software digital yang di dalamnya terdapat gabungan, tidak harus sama ya, tapi ada mohon maaf, ada dan juga ada video ya, bisa gabungan video misalnya. Secara definisi dari storytelling ini adalah bercerita, berkisah, bertutur, atau mendongeng. Sedangkan digital storytelling ini adalah penerapan teknologi dalam digitalisasi untuk bercerita, berkisah, bertutur, maupun mendongeng. Yang pertama adalah dengan membuat dulu, memilih dulu temanya, topiknya, kemudian membuat naskahnya, misalnya naskah narasinya, atau naskah storyboardnya. Kemudian kita mencari bagian-bagian yang akan dimasukkan ke dalam digital storytelling tersebut. Bisa gambar-gambar, foto-foto, gambar animasi yang bergerak, atau misalnya video-video klip ya, potongan-potongan video. Kemudian juga audio yang kita butuhkan, baik itu
back sound misalnya ya, atau efek-efek suara lainnya. Kemudian footage tersebut atau apa yang sudah aku kasih tadi kita kumpulkan bersama dengan rekaman audio ya. Narasinya kita rekam narasinya secara audio, kemudian kita masukkan atau kita edit di dalam software editor ya. Biasanya kalau misalnya ini kita langsung edit di satu software video editor karena di sana kita juga bisa mengedit video maksudnya audionya, atau mau mengedit di editornya mudah, nah, itu juga dipersilahkan caranya. Kemudian perhatikan nanti yang kita masukkan ke dalam medianya, baik itu gambar ya, pokoknya media visual maupun audio, adalah kita menghindari copyright ya. Kalau misalnya punya yang original itu lebih baik, apalagi kalau nanti kita mau patenkan ada syarat-syarat tertentu, kita harus punya media yang original, tidak boleh mengambil dari internet misalnya. Kemudian ya kalau menghindari copyright juga artinya menghindari kita dari dari resiko, misalnya kita sudah buat karyanya tapi kita tidak bisa menerima monetisasinya misalnya, atau bahkan lebih parahnya adalah kita melanggar hak cipta dari pemilik aslinya. Nah, kenapa digital storytelling yang dipilih? Kenapa tidak bentuk pembelajaran lainnya? Nah, kita bisa beranjak dari dahsyatnya bercerita. Yang pertama, ini menurut Profesor Jennifer Aker dari Stanford University, bahwa cerita itu mampu diingat 22 kali lebih kuat dibandingkan dengan data dan angka. Nah, ini sama besar perbedaannya ketika seorang guru mengajar di depan muridnya atau siswanya, atau dosen kepada mahasiswanya yang langsung mengajarkan data dan angka yang ada di buku misalnya ya. Kemudian pada akhirnya penerimaan mahasiswa terhadap pembelajaran tersebut akan 1/22 kali lebih lambat ya dibandingkan jika guru atau pengajarnya menyajikan dengan bentuk cerita ya. Kemudian ternyata di dalam kitab suci umat Islam juga ya, mungkin untuk yang beragama Muslim atau beragama Islam atau umat Muslim ya, ini merupakan hal yang sangat familiar ya, bahwa ketika kita membaca yang ada di Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, mayoritas gaya penyampaiannya adalah dengan bercerita, yaitu storytelling. Nah, ini misalnya adalah dengan contohnya kisah Nabi Musa misalnya. Ketika di dalam Al-Quran itu kita bisa merasakan ketika Nabi Musa yang dikepung oleh penyihir, kemudian bagaimana penyihir-penyihir tersebut misalnya menunjukkan kehebatannya, kemudian mempertontonkan sihir-sihirnya, namun pada akhirnya Nabi Musa bisa melawan penyihir-penyihir tersebut dengan tongkatnya, ya, dengan melemparkan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular yang besar, ya, dengan narasi yang sangat indah di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Bisa dibayangkan ketika misalnya penyampaiannya adalah dalam bentuk angka dan data, misalnya Nabi Musa misalnya ya, berhadapan-hadapan di halaman Firaun, berhadapan dengan penyihir yang jumlahnya sekian. Kemudian seterusnya dalam bentuk data dan angka, tentu itu menjadi satu hal yang tidak menarik, bukan? Nah, itulah yang menjadi salah satu bukti ya bahwa storytelling ini sangat recommended untuk diterapkan di dalam bentuk pembelajaran. Begitu juga dengan pemaparan materi-materi ya, itu akan lebih mudah diingat ketika dalam bentuk storytelling. Kemudian menurut Lisa Cron, itu adalah penulis buku dari Wired First Story,
beliau mengungkapkan bahwa cerita berisi muatan emosi dan data, sehingga akan lebih mudah diingat dan lebih erat dibandingkan jika hanya menyampaikan data saja. Jadi dengan kita mendengarkan cerita, maka secara otomatis kita akan memahami atau mengingat datanya. Ya, seperti tadi misalnya ada cerita tentang penyihir. Kita ketika diceritakan kan sudah terbayang ya, misalnya penyihirnya 10, kita membayangkan ada secara visualisasi di ingatan atau memori kita bahwa ada 10 di situ, ada 10 penyihir tanpa harus memberitahu penyihirnya ada 10 gitu. Jadi cukup bercerita ada 10 penyihir gitu ya, dengan narasi yang sangat indah ya, sehingga akan lebih mudah diingatnya. Kemudian menurut ahli ilmu syaraf atau neuroscientist yaitu Gregory Burns itu mengungkapkan bahwa cerita dapat mempengaruhi syaraf sehingga menimbulkan sensasi fisik dan sistem gerak. Ternyata sebesar itulah pengaruh cerita terhadap otak. Kemudian menurut seorang psikolog yaitu Johnson mengungkapkan bahwa cerita ini dapat membuat kita lebih empatik, di mana ketika kita mendengarkan cerita ada ada perasaan. Empati ini berbeda dengan simpati ya. Kalau misalnya simpati itu kan satu kepedulian, kalau empatik ini kita memiliki rasa yang sama dengan apa yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya ceritanya adalah tentang sesuatu yang sedih, maka kita akan ada rasa iba. Mohon maaf. Kemudian kita akan ada rasa ingin membantu, kita akan ada lagi muncul rasa tidak ingin menyakiti. Nah, itu empati ya, berbeda dengan simpati. Kalau simpati ya hanya sekedar peduli saja. Jadi menurut cerita berdasarkan melalui cerita dapat membuat kita lebih empati. Nah, storytelling juga mempengaruhi aktivitas di kedua sisi otak ya. Ada setidaknya 4 pengaruh bagaimana storytelling ini terhadap otak. Yang pertama, melalui sebuah cerita itu akan mengaktifkan bagian dalam otak yang membuat pendengarnya menjadikan cerita seolah-olah ia alami sendiri. Jadi seolah-olah cerita yang sedang dia dengarkan itu sedang dia alami ya di dalam pikirannya sendiri, dan proses ini yang disebut dengan neutral coupling. Kemudian ada juga efek mirroring, di mana pendengar mengalami aktivitas otak. Mohon maaf ya Ibu jadi ngalangin gimana nih. Nanti Adik bisa lihat di PowerPoint atau PDF ya. Di mana pendengar mengalami aktivitas otak yang sama dengan pencerita. Jadi tidak hanya mengalami aktivitas otak yang sama dengan sesama pendengar saja, tapi dengan pencerita, sehingga antara pendengar dan pencerita itu atau dengan storytellernya ini kan memiliki aktivitas otak yang sama, sehingga ada mirroring aktivitas otak pencerita dengan aktivitas otak pendengar ya, tanpa melalui gerakan tertentu, tanpa melalui penggunaan alat, hanya dengan mendengarkan cerita saja. Kemudian dengan storytelling ini akan akan mengeluarkan atau memproduksi hormon dopamin ya ketika mendengarkan cerita, membuat lebih mudah mengingat dan terjadi tingkat akurasi mengingat yang tingkat akurasinya lebih tinggi. Kemudian ada aktivitas korteks. Cerita yang menarik akan melibatkan area lain di dalam otak, termasuk ada korteks motorik, kemudian sensorik frontal, kemudian korteks sensorik. Ketiganya itu kabel-kabel antara ketiga bagian tersebut itu saling terhubung, sehingga daya ingat dari cerita atau materi yang disampaikan melalui storytelling ini akan lebih bertahan lama dan lebih cepat. Kemudian
Yang kedua, setelah tadi dahsyatnya bercerita. Kenapa digital storytelling? Karena saat ini mungkin adik-adik termasuk imigran, eh, digital imigran ya, artinya yang dulunya mungkin sebelum digital eh, apa yang sudah menggunakan gadget sebetulnya sepertinya ya, kalau adik-adik angkatan adik-adik ini. Atau contoh ibu deh misalnya, ibu ini dulu ibu termasuk generasi yang mengalami bagaimana teknologi itu dimulai dari manual ya, hanya secara mekanik saja, kemudian beralih ke komputerisasi tapi masih menggunakan kabel, dan sekarang sudah beralih ke digital ya, berbasis digital wireless tanpa menggunakan kabel semuanya. Nah, adik-adik ibu rasa sudah mendekati jauh lebih lama lagi ya mengalami hal tersebut. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ketika adik-adik sudah menjadi bidan, klien adik-adik yang mungkin saat ini masih usianya SMP, SMA, atau bahkan mungkin SD, itu merupakan digital native. Ya, artinya memang sudah lahir dengan terbiasa menggunakan gadget-gadget, gawai-gawai, atau fasilitas dengan kemampuan digital. Ya, jadi nanti kan sudah tidak nyambung lagi, sudah tidak relevan lagi kalau misalnya adik-adik harus menyampaikan misalnya pendidikan kesehatan dengan media storytelling yang konvensional untuk saat ini, melalui flyer misalnya ya, atau melalui poster, atau melalui apa buku saku misalnya ya, itu sudah tidak menjadi relevan untuk nanti di masa depan karena untuk sekarang sudah sangat paperless. Mungkin hal-hal tersebut yang menggunakan kertas atau berbentuk fisik itu justru hanya sebagai pelengkap saja ketika berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan misalnya ya, baru bisa melihat hal tersebut. Kalau misalnya tidak berkunjung kan tidak bisa melihat, dan jarang sekali kita sekarang sudah ada yang menjual poster-poster. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat di media sosial dan media digital lainnya. Termasuk juga ya saat ini kalau ibu menyampaikan cerita hanya melalui audio saja, meskipun sekarang ya podcast masih sangat diminati ya, tapi ada hal-hal yang harus dipelajari secara visual sehingga menjadi kurang valid ya. Kemudian untuk bentuk digital storytelling ini ada manfaatnya terutama bagi mahasiswa atau audiensnya nanti untuk adik-adik mungkin kliennya ya. Yang pertama, apakah bisa dirasakan ketika tadi menyaksikan video yang Ibu putar atau mainkan meskipun bukan tentang asuhan kebidanan tapi tentang survive, bagaimana mahasiswa kebidanan survive terutama di tahun pertama. Ya, sekarang kan adik-adik sedang mengalami tuh ibu mencantumkan apa yang bisa dilakukan ya. Misalnya merefresh diri, self care, kemudian banyak hal-hal lainnya yang perlu disiapkan. Maka itu bisa menjadi motivasi bagi adik-adik untuk bisa tetap menjadi mahasiswa di tahun pertama yang um, semangat, yang tetap bisa memaksimalkan performanya dalam belajar, sehingga nanti hasil belajarnya juga tidak akan mengkhianati prosesnya, ya, akan maksimal. Kemudian meningkatkan ketertarikan, ya namanya juga satu media visual ya, eh, tidak jarang yang tidak jarang yang ketertarikannya itu secara visual. Jadi dengan melihat um, akan lebih tertarik tentang, kalau misalnya tentang materi ya tentang materi yang maksudnya storytellingnya tentang materi, maka tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian menjadi alat bantu pemahaman tanpa harus membaca, tanpa harus auditori ya, tapi secara visual dan audio dalam satu waktu itu bisa mempercepat pemahaman materi. Kemudian akan menstimulasi kreativitas. Di sana ada warna, ada ada pergerakan ya yang dinamik, kemudian
tidak monoton, itu akan menstimulasi adik-adik, mungkin ada yang ingin membuatnya juga atau ada yang ingin mempraktikkan. Kemudian salah satu keterampilan yang sangat dituntut di dalam era 21, abad 21 ini adalah critical thinking. Semakin kritis lagi, semakin out of box lagi ya cara berpikirnya dengan media yang juga harapannya bisa semakin kreatif. Kemudian melatih kemampuan komunikasi. Karena dengan begitu akan ada interaksi ya, baik dalam membuat digital storytelling ataupun dengan melihat akan ada diskusi ya yang muncul, interaksi antar mahasiswa ataupun dengan mahasiswa dengan dosennya. Kemudian dengan komunikasi tersebut, kolaborasi terjadi, maka akan ada kecerdasan sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman lainnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen ya, itu merupakan salah satu mengasah kecerdasan sosial, berinteraksi dengan baik. Kemudian dengan digital storytelling tersebut, ketika membuat digital storytelling misalnya, itu kan akan mencari sumber-sumber visual ya, yang akan meningkatkan literasi visual. Aduh, sorry. Atau misalkan dari digital storytelling yang ditampilkan, mungkin ada uh, gambar baru yang dilihat oleh audiens, oleh mahasiswa ataupun dengan kliennya nanti, itu juga akan meningkatkan literasi visual. Kemudian literasi global, dalam membuat digital storytelling kan kita mengkurasi tuh footage-nya, gambarnya, dan lain-lain, itu tidak hanya akan terbatas sumbernya itu dari Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Itu secara otomatis akan meningkatkan literasi global maupun audiensnya nanti, misalnya kalian yang melihat digital storytelling ini akan mendapatkan hal baru yang berasal dari seluruh dunia. Terlebih lagi adalah literasi digitalnya bertambah. Yang tadinya misalnya hanya mencari informasi, kemudian DIY kontennya sifatnya statis, tidak bergerak atau bahkan tidak ada motion, tidak ada pergerakan. Kemudian bertambah dengan membuat digital storytelling ini atau dengan melihat contoh dari digital storytelling ini atau belajar melalui digital storytelling ini, maka literasi digitalnya bertambah. Ada hal baru yang dipelajari mengenai media digital. Nah, ini adalah tahapan pembuatan digital storytelling yang sebetulnya Ibu sudah bahas sepintas di awal. Yang pertama adalah memilih topik atau menuliskan naskah. Nah, ini disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan digitalnya, mengumpulkan gambar, musik, potongan video yang berkualitas tentunya dan juga legal. Ini banyak sekali ya sekarang website yang sudah menyediakan secara gratis atau adik-adik juga sekarang sudah sangat mudah mau membuat sendiri ya. Kualitas kamera dari handphone juga sudah sangat baik saat ini. Kemudian memilih konten dan membuat storyboard ya. Jadi ketika memilih bagian-bagian yang akan dimasukkan ke dalam konten secara menyeluruh nanti, kita buat dulu storyboardnya ya, supaya nanti kita bisa lebih sistematis ketika mengerjakan. Mau bagaimana saja nih runtutan gambarnya, mau yang mana dulu, mau audionya yang mana dulu, mau transisinya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian nanti dari storyboard tersebut bisa dijadikan acuan bagi seluruh tim. Tidak perlu lagi menanyakan kepada satu orang sebagai direktur misalnya. Kemudian mengimport, merekam, dan finalisasi. Memasukkan tadi ya media-media atau konten yang sudah bagian dari konten yang sudah dipilih, baik itu secara visual maupun audio. Kemudian kalau belum ada narasi audionya dibuat misalnya, atau musiknya juga mau dibuat sendiri, kemudian disatukan menjadi satu komponen dan mengeditnya menggunakan, ini mah salah satu contoh misalnya video, atau bisa juga dengan video editor lainnya. Setelah jadi, maka siap untuk di-share. Di-share bisa disaksikan, bisa di-upload melalui YouTube, bisa di-share melalui WhatsApp grup misalnya, atau platform media lainnya. Ya, oke. Kemudian, bentuk pembelajaran yang keempat adalah problem based learning. Jadi, problem based learning ini adalah pembelajaran berdasarkan masalah kalau secara ya.
Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik di dalam hidup karena ibu yakin adik-adik juga banyak yang sudah belajar dari pengalamannya ya. Terkadang justru ketika kita mengalami sesuatu yang salah, memiliki pengalaman kesalahan dalam melakukan sesuatu, justru hal itu yang paling diingat. Otomatis itu adalah pembelajaran yang paling besar ya. Dan dengan problem based learning ini kita bisa belajar tanpa melakukan kesalahan itu dulu, tapi kita bisa belajar melalui masalah yang dimiliki oleh orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain atau masalah yang ada yang patut dipelajari atau didiskusi. Menurut Karl Popper, beliau adalah seorang filsuf bahwa all life is problem solving. Jadi kita menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari, maka itu adalah suatu pembelajaran. Dalam problem based learning ada pengetahuan yang bisa didapatkan atau kita pelajari dari masalah yang ada. Yang pertama itu adalah melalui stimulus sensoris ya, jadi adanya interaksi antara individu ya, kemudian informasi tersebut yang didapatkan akan tersimpan kemudian tersusun berdasarkan konteks yang relevan, kemudian akan terjadi sebuah pembelajaran yang efektif karena semua dapat terekam dengan sangat baik, dengan lebih baik. Kemudian merupakan hal yang real, yang kontekstual sesuai dengan kasus yang mungkin kita alami. Misalnya ada kita membahas mengenai kasus apa ya, kasus sungsang, ya, ibu yang melahirkan secara sungsang. Nah, pengetahuan ini kita dapatkan melalui stimulus sensoris, melalui interaksi dengan individu lainnya secara langsung. Jadi hal ini bisa didapatkan ketika adik-adik praktik di klinik, di lahan praktek, atau bisa melalui soal vignette namanya ya. Jadi soal kasus. Kemudian hal tersebut karena bentuknya cerita mudah ditangkap, tersimpan, dan tersusun. Ada data apa saja nih? Ada data pasien datangnya kapan, pasiennya bagaimana kondisinya, keluhannya apa, kemudian ceritanya bagaimana bisa terjadi seperti itu, penanganannya bagaimana, penyebabnya apa, sampai dengan evaluasi hasil dari penanganannya. Nah, kasus tersebut menjadi pembelajaran efektif dan akan berbeda dengan ketika kita mempelajari tentang sungsang disebabkan oleh sungsang dapat menyebabkan, misalnya penanganan sungsang adalah, kemudian hasilnya bagaimana dari penanganan sungsang. Nah, berbeda dengan kita mempelajari langsung ya terhadap kasus, baik kita hadapi langsung secara nyata ya melalui stimulus sensori dan interaksi di rumah sakit misalnya, atau kita mendapatkan soal kasusnya ya, atau bisa membaca studi kasus yang ada di perpustakaan. Kemudian hal tersebut real dan kontekstual karena ya kontekstual sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa adik-adik harus bisa menguasai materi mengenai sungsang. Kemudian real itu adalah kasus yang nyata yang memang based on true story ya yang memang sudah terjadi. Kemudian pembelajarannya juga akan menjadi terarah dan tujuannya jelas dalam belajar. Fokus terhadap kasus yang dipelajari. Lalu apa sih perbedaannya antara traditional learning dan problem based learning? Nah, yang pertama, dalam traditional learning ini mahasiswanya akan memiliki peran yang lebih pasif sehingga informasi yang diingat itu hanya yang diberikan oleh pengajar saja, bukan dari kasus yang sebetulnya terjadi secara lengkap. Kemudian dalam traditional learning ini apa yang diterapkan seadanya. Ini berdasarkan pada pekerjaan sehingga tidak jarang pada akhirnya kebutuhan karyawan atau lowongan pekerjaan misalnya di rumah sakit itu mensyaratkan
mahasiswa kebidanan harus memiliki sertifikat khusus ya, karena apa yang sudah terjadi di angkatan sebelumnya misalnya. Ketika terjun ke lapangan, belum 100% kompetensi itu dikuasai dengan baik. Kemudian kalau di dalam problem based learning, ini mahasiswa diberikan studi kasus ya yang sifatnya adalah real dan otentik tadi ya, based on true story. Kemudian setelah itu menyebabkan mahasiswanya bisa mengidentifikasi sendiri, mencari informasi. Tadi ya, ibunya siapa, latar belakangnya apa, datang dengan keluhan apa, semuanya itu bisa terekam dengan baik, diidentifikasi oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian ada menstimulasi rasa ingin tahu, mencari sendiri ini tuh apa sih, istilah ini tuh apa gitu ya. Kemudian bisa saja dengan mencari informasi itu dilakukan dengan cara bertukar pikiran dengan rekan mahasiswa lainnya, maka terjadi collaborative learning dan uh, interaksi tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah bersama. Nah, semua kegiatan ini bisa saja dilakukan secara alami atau tidak digunakan untuk pembelajaran problem based learning, atau mungkin untuk yang pertama awal-awal itu akan didampingi oleh dosen, diarahkan oleh fasilitator. Dengan demikian, pengajar di dalam bentuk pembelajaran ini perannya adalah seperti yang Ibu sampaikan di asuhan belajar ya, memastikan dinamika kelompok saat berdiskusi. Ibu tidak akan membiarkan masing-masing mahasiswa itu setiap individunya berdiam diri ya. Ibu akan memaksa ya kalau misalnya tidak ada yang mau melakukan, karena kalau tidak rugi sendiri adik-adik ya, sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, membeli fasilitas yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi, tapi adik-adik tidak mendapatkan aktivitas belajarnya. Kemudian memberikan masukan atau feedback. Kalau sudah baik, Ibu akan dorong lagi, meningkatkan kebutuhan diskusinya. Kalau kurang baik, Ibu akan stimulasi terus. Kemudian memfasilitasi proses belajar, dari mulai Ibu menyediakan kapan forum diskusi dilakukan, kemudian kapan adik-adik menyaksikan pemaparan materi, kapan adik-adik melakukan mengerjakan tugas sebagai sarana pembelajaran learning by doing ya. Nah, inilah ya yang bisa kita lihat perbedaannya ya, tadi selain dari pemaparan bahwa dalam dibandingkan dengan traditional learning, bahwa problem based learning ini bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk kondisi baru, kemudian bisa motivasi sampai dengan problem ini sampai 100% dengan mohon maaf ya ini tertutup dibandingkan dengan yang learning mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga materi bisa bertahan di dalam memori atau ingatannya dalam long term memory atau ingatan jangka panjang. Ya, itulah pembahasan mengenai bentuk pembelajaran di masa pandemi ini ya, yang dirasa paling sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, sesuai juga dengan kebutuhan dan kondisi di mana kita memiliki modal ya, memiliki fasilitas di era revolusi industri 4.0 ini ya, yang mana perangkatnya dan segala fasilitas teknologi digitalnya kita cukup mudah, cukup affordable untuk dijangkau. Dan apa yang Ibu sampaikan di sini sebetulnya mungkin hanya sneak peek saja ya, hanya sedikit bocoran-bocoran pembahasan dari materi-materi atau poin-poin ya, poin-poin materi yang ada di dalamnya. Jadi adik-adik silahkan mengkurasi informasi lebih banyak lagi dari sumber belajar lainnya
yang sekarang aduh banyak sekali ya, Ibu senang banget sekarang sumber belajar itu banyak sekali, tidak perlu dari buku saja, tidak perlu dari Google saja, tidak perlu dari apalagi jurnal saja, tapi ada audiobook, bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa diakses ya di Play Store maupun em, toko aplikasi lainnya yang bisa diakses dengan mudah bahkan gratis. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjutkan di sesi berikutnya di dalam diskusi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.